彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ada sidik jari berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya cepat berubah menjadi merah terang. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan biadab. Api coklat yang seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api yang sangat besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi dengan duri api, tanpa sadar berayun ke arah kepala Xiao Yan. Wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Dia mengeluarkan seteguk darah segar. The Turtle Spiritual Earth Flame hanya menempati peringkat ke-13. Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung selama sepersekian detik. Xiao Yan tidak berniat berbenturan dengan Yao Wangui. Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya padat saat dia memelototi Xiao Yan di kejauhan. Niat membara melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Bentrokan antara dua bintang 4 elit Dou Sheng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju itu bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Sebuah riak kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kamu! Yao Wangui menjadi marah ketika mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam prosesnya. Dia akan dengan marah berteriak ketika Yao Ling, yang telah diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Elder Wangui, ini hanyalah bentrokan temperamental antara anak muda. Yao Wangui hanya bisa mengayunkan lengannya dalam kemarahan setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami berkenalan dengan Gu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiao Yan dengan Xian, ketiga tim mereka kemungkinan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan marah mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yao aku melakukan hal-hal dengan profil rendah, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan baik jika kamu mencoba untuk melompati kepala kami. Xiao Yan tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangui, itu adalah tragedi bahwa itu seseorang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Aku akan secara alami mengunjungi klan Yao di masa depan. Aku tidak merasakan keterikatan dengan klan Yao, tapi aku akan mengukir nama orang tuaku ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao melotot pada Yao Wangui saat dia perlahan-lahan menyatakan. Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Itu sangat mungkin untuk mendengar suara-suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus meminta siapapun di grup kamu ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Sheng untuk pergi. Angka tidak penting dalam mencoba menundukkan pemurnian api demonik-demonik. Sun Er memalingkan kepalanya dan berbicara kepada Xiao Yan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur seperti segerombolan belalang. Ya. Guo Xuan menghadap Xiao Yan dan menangkupkan tangannya dari jarak yang cukup dekat.
Setelah itu, dia pindah bersama Elder Huo Yao, yang memimpin grup. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke dalam kelompok cahaya krem putih itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kami juga harus bergerak. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno itu bergegas ke lingkaran terang. Kesan pertama bahwa itu ruang berubah memberi Xiao Yan adalah bahwa itu seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapunya, hanya untuk menemukan bahwa itu dia saat ini berada di ruang misterius dengan api berwarna putih krem di sekelilingnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini dengan Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya digantung di udara dan tidak berani membuat kontak sekecil apapun dengan nyala api berwarna putih. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya secara bertahap menjadi jelek saat dia terus terbang. Suara lembut tiba-tiba memancar dari jarak pendek di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit sukacita di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja bepergian untuk jarak tertentu ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara jarak dekat di depannya. Xiao San. Tubuh Xiao San gemetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Berhenti. Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar kepala suara Hall of Souls. Kepala Hall of Souls dengan dingin tertawa ketika dia mendengar raungan Xiao Yan. Engah. Kedua mata Xiao Yan berubah merah darah. Nafasnya menjadi seberat banteng sementara dia menatap tajam ke arah kepala aula jiwa. Rasa sakit yang tiba-tiba memancar dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia untuk mendapatkan kembali rasa penalarannya. Hatinya langsung terkejut saat dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa itu Hall of Souls trio telah lenyap. Ini buruk. Aku telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk mengaduk satu emosi. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa kaget. Demonic Flame mungkin kuat, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Guru? Setelah menyapu matanya, Xiao Yan berhenti mereka di sosok tua jarak pendek di depannya. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api krim putih yang terbakar di tubuh Yao Lao. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak sementara hatinya merasa kaget. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba memukul punggung Yao Lao. Huhu. Yao Lao, yang membuka matanya, melihat Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, dengan demikian memurnikan api liar setan itu sangat menakutkan. Tidak disangka bahwa itu sengaja menciptakan ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang untuk menarik api yang akan membakar diri sendiri. Jika kamu tidak memperingatkan aku sebelumnya, aku khawatir nasib aku tidak akan menyenangkan. Xiao Yan dengan pahit tertawa. Matanya menyapunya saat dia berkata, kabut di tempat ini sedikit aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu. Di mana leluhur Huo Yun dan yang lain? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan nada khawatir. Suara gembira keluar dari jarak yang cukup dekat setelah mereka berdua keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat platform besar tergantung di udara jarak dekat di depannya. Mereka bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Grup Sun Er dengan cepat bergegas maju. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak disangka bahwa itu api ionik pemurnian yang memurnikan sudah mampu melepaskan Nigma Rehya Venli Fog. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Nigma Rehya Venli Fog? Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke ilusi selamanya. Ini adalah unik keterampilan utama Kue dari memurnikan setan Lotus Saint. Dikabarkan bahwa itu Purifying Demonic Lotus Saint pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota merasa seolah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut tersebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu pengalaman 100 tahun itu hanyalah mimpi.
Gu Nanhai samar-samar tersenyum sebelum menghela nafas. Hati-hati! Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak diperlukan. Ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul. Gelombang demi gelombang api berwarna putih krim menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan nyala berwarna putih krem di sekitar tubuh mereka muncul dari banyak retakan seperti banjir. Mengaum. Puluhan ribu tokoh manusia api mengeluarkan suara gemuruh setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serempak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiao Yan mengernyit ketika melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum ganas. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan menakutkan menyebar. 100 tokoh api manusia meledak. Pintu besar tiba-tiba pecah terpisah dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Para Buddha api tak berujung berhenti saat pintu besar itu pecah, mereka tetap tergantung di langit yang penuh sesak bersama. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung lorong api setan ini. Gu Nanhai berseru. Api putih krim memenuhi mata seseorang di aula yang luas ini. Banyak tokoh manusia api berdiri tegak di balai persegi yang hampir 10.000 kaki itu. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu bergabung dan berubah menjadi naga api besar yang berlama-lama di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang melonjak darinya. Kelompok Xiao Yan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiao Yan telah menyerang melalui 3 aula yang mirip dengan ini, tetapi semakin jauh mereka maju, para Buddha api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiao Yan, setiap satu dari Buddha api ini di depan mereka memiliki kekuatan Do Uzun. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali tenang. Semua orang terkejut ketika mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk ketika tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan tentara Buddha api di aula dalam sekejap. Setelah itu, semuanya berubah menjadi sosok terang yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Hah! Mata Xiao Yan menyapu balairung besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara, karena dia menemukan bahwa itu aula besar ini tidak penuh dengan Buddha api. Tubuh Gu Nanhai dan Xian dengan lembut gemetar pada saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga bintang 4 Do Usheng, sosok kurus di aula masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga Buddha api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai Buddha api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan Buddha api yang dikendalikan oleh senjata api pemurnian demonik, dia memiliki otonomnya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita harus dapat mencapai lokasi dari api ionik pemurnian yang memurnikan setelah kita melewati ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu ahli seperti itu bisa dikendalikan oleh api lotus pemurnian demonik. 3 sosok di aula besar itu melintas dengan kecepatan yang mempesona. Sparks terus menembak keluar saat ketiga sosok itu muncul dan muncul. Aula yang luar biasa kuat mulai retak satu demi satu. Banyak garis retak mulai menyebar. Kelompok Xiao Yan sudah ditarik oleh jarak yang sangat jauh. Dentang! Ketiga tokoh itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Mengaum! Mata cuek sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan kegilaan gila setelah dipaksa kembali.